Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romiza dengan NIM 2011300118. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Bisnis. Pasar modal atau biasa disebut dengan capital market merupakan tempat diperjualbelikannya instrumen keuangan, yaitu seperti saham, reksadana, atau bahkan obligasi. Pasar modal dikatakan sebagai sarana pendanaan bagi sebuah perusahaan serta sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Adapun pengertian pasar modal secara umum yaitu suatu sarana bertemunya para penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi guna memperoleh sebuah modal tersebut. Keberadaan pasar modal menciptakan peran besar bagi perekonomian suatu negara, karena selain menyediakan fasilitas untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memerlukan dana, pasar modal juga dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh imbalan, return, atau keuntungan bagi pemilik dana. Jadi dapat disimpulkan pengertian pasar modal merupakan tempat atau sarana bertemunya suatu perusahaan yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usahanya atau untuk ekspansi penambahan modal dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Para pelaku pasar modal seperti yang dikemukakan oleh Asri Prabosinta Prabowo meliputi yang pertama yaitu emiten. Emiten itu pihak yang melakukan penawaran umum yang hal tersebut juga diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam hal ini, perusahaan yang akan melakukan emisi atau pengeluaran harus lebih dulu menyampaikan pendaftarannya kepada Bapepam. Bapepam itu Badan Pengawas Pasar Modal, guna menawarkannya kepada masyarakat. Setelah pernyataan tersebut dianggap efektif, barulah emiten dapat melakukan penawaran umum. Pelaku pasar modal yang kedua yaitu penjamin emisi efek. Penjaminan emisi efek ini merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten guna melakukan go public atau penawaran umum. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan emiten. Pelaku yang ketiga yaitu investor atau pemodal. Investor atau pemodal ini bisa berupa perorangan atau lembaga yang menanamkan modalnya. Yang keempat yaitu lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal yaitu terdiri dari yang pertama, bursa efek. Bursa efek itu menjalankan serta menyediakan sarana guna mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak yang lain untuk memperdagangkan efeknya. Peran bursa efek ini menetapkan kriteria jumlah pemegang saham, persentase minimum saham yang dimiliki oleh publik, serta minimum kapitalisasi pasar. Adapun lembaga penunjang yang kedua yaitu Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berperan melaksanakan pencatatan untuk pemilikan emiten serta pembagian hak yang berhubungan dengan efek tersebut. Pelaku pasar modal yang kelima yaitu profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal ini memiliki peran yaitu sebagai penanggung jawab, di mana hal tersebut merupakan peran yang sangat penting dalam penawaran umum. Profesi penunjang pasar modal itu seperti akuntan publik, seperti konsultan hukum, seperti penilai, seperti notaris, atau seperti Bapepam. Perseroan terbatas atau PT ialah badan hukum yang merupakan perusahaan modal. Didirikannya itu berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan tertutup yaitu suatu perusahaan terbatas yang belum menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum, serta jumlah pemegang sahamnya itu belum mencapai perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka merupakan perseroan yang melakukan penawaran umum. Menurut Munir Fuandi, perusahaan terbuka itu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau sudah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, di mana perdagangan sahamnya itu akan dilakukan di bursa-bursa efek. Perbedaan perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka, yang pertama itu bisa dilihat dari dasar hukumnya. Perusahaan terbuka, dasar hukumnya ada pada UU PT dan PP, Undang-Undang Cipta Kerja,
Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, dalam Peraturan Bapepam, Peraturan Efek, dan dalam Peraturan Otoritas Keuangan atau OJK. Sedangkan perusahaan tertutup dasar hukumnya itu terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan UU PT dan PP. Yang kedua itu bisa dilihat dari jumlah pemegang sahamnya. Perusahaan tertutup jumlah pemegang sahamnya itu minimal 2 pemegang saham saja, sedangkan perusahaan terbuka jumlah pemegang sahamnya itu minimal 500 pemegang saham. Yang ketiga bisa dilihat dari penawaran saham. Dalam perusahaan tertutup yaitu tidak melakukan penawaran saham ke masyarakat atau ke publik, sedangkan perusahaan terbuka melakukan penawaran saham ke publik atau ke masyarakat. Yang keempat, yaitu pendaftaran saham di bursanya. Itu dapat dibedakan kalau misalkan perusahaan tertutup yaitu tidak berkewajiban melakukan pendaftaran pada saham di Bursa Efek. Sedangkan perusahaan terbuka yaitu berkewajiban melakukan pendaftaran saham di Bursa Efek. Dan perbedaan yang terakhir itu bisa dilihat dari jumlah atau besar modalnya. Perusahaan tertutup, modal sekurang-kurangnya hanya 50 juta rupiah. Sedangkan dalam perusahaan terbuka, modal itu sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah. Suatu perusahaan dapat mengubah status perusahaannya dari yang awalnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Dengan prosesnya itu yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan itu yakni tahap dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap ini dilakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS guna meminta persetujuan untuk melakukan penawaran umum. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya perusahaan ini menunjuk penjamin pelaksana emisi beserta lembaga yang lainnya seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum, atau notaris untuk membantu dalam proses go public ini. Tahap yang kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Tahapan ini calon emiten melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang nantinya akan diserahkan kepada Bapepam, sehingga kemudian nantinya pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif. Ketiga yaitu tahapan penawaran saham. Tahap ini yakni tahapan yang utama karena pada waktu ini emiten tersebut menawarkan saham kepada masyarakat atau penawaran sahamnya itu di pasar perdana yang disebut dengan IPO. Tahapan yang keempat yaitu tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Pada tahap ini, saham tersebut akan dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Syarat suatu perusahaan go public yang pertama yaitu saham mencapai 500, penjualannya itu minimal 35%, berbentuk badan hukum, dan tidak untuk perusahaan tertutup. Pendanaan suatu perusahaan terdapat dua pendanaan, bisa pendanaan dari dalam dan pendanaan dari luar. Pendanaan dari dalam itu bisa berupa kas dan laba, yaitu keuntungan dari suatu perusahaan tersebut. Sedangkan pendanaan dari luar yaitu bisa berupa ekuitas, bisa berupa saham, dan bisa berupa hutang. Kriteria perusahaan go public yaitu yang pertama, memiliki struktur yang jelas, kedua, memiliki aset yang nyata, ketiga, memperoleh laba 2 tahun terakhir, dan yang keempat yaitu jumlah investornya minimal ada 300 investor. Dari yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas baik PT terbuka ataupun PT tertutup sama pengertiannya. Yang membedakan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup yaitu dilihat dari penawaran sahamnya. Perusahaan terbuka yaitu melakukan penawaran saham ke publik atau ke masyarakat, sedangkan perusahaan tertutup yaitu tidak melakukan penawaran saham ke publik atau ke masyarakat. Go public itu sering disebut dengan penawaran umum saham, yang merupakan alternatif yang digunakan suatu perusahaan guna memperoleh pendanaan yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya atau untuk membayar hutang. Proses dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan go public yaitu dapat dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, ketiga, tahap penawaran saham, hingga sampai yang keempat yaitu
tahap pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pasar modal dan perusahaan go public. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.